Jadi salam Sri Rahayu Nuswantara, salam sejahtera selalu, sehat selalu dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas apa yang dinamakan screening, filtering. Jadi dari apa yang saya lakukan ini, mungkin saya tidak ingin mengomentari tentang langkah upaya pada pihak-pihak, terutama pihak keamanan dan kemudian yang berkewajiban melakukan proses screening ini seperti Kemenkominfo, kemudian pihak-pihak yang juga turut memberikan tempat juga memberikan akses terhadap hal-hal tayangan-tayangan yang bersifat provokatif, membangkitkan rasa ya, seperti yang disampaikan di sini. Ini salah satu contoh, saya tidak bisa menyebutkan siapa dia, tetapi minimal pemerintah harus melihat bahwa ada kacamata tersendiri untuk melakukan filtering, juga screening terhadap tayangan-tayangan seperti ini. Sebagai salah satu contoh saja, ya, ini Bahar Smith bukan anggota Kopassus 1. Ini perlu pihak TNI melakukan upaya, ya. Coba deh tolong dicermati. Sebagai seorang sipil, kemudian dia menggunakan baret merah bintang 5, bintang 4 di situ saya lihat. Apakah ini sudah layak? Apakah ini tidak menggunakan simbol-simbol institusi ya keamanan, Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini baret merah adalah Kopassus, ataukah ini sengaja pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut sesuai tayangan yang dipakai orang itu memiliki maksud bahwa mereka adalah orang-orangnya. Ini patut saya pertanyakan. Itu yang pertama, karena saya lihat orang ini selalu menggunakan atribut baret merah Kopassus, sedangkan dia bukan Kopassus. Kita kecolongan, ya. Berarti 1. Melakukan investigasi penyelidikan atau bahkan melakukan filtering, screening terhadap hal-hal mana yang melanggar hukum. Sudah saya contohkan tadi 1, atribut yang digunakan oleh seorang Habib yang seharusnya dia malu kepada foto-foto yang di belakangnya, karena beliau lebih sahih atau dikatakan lebih alim daripada yang berbicara yang saya jadikan background. Ini saya tidak mengada-ada dan saya tidak ingin dikatakan menyudutkan satu pihak, tetapi tolong saya floor demokrasi saya. Jadi apakah harus saya ajarkan lagi bagaimana proses men-screening? Maaf ya, saya katakan kata-kata mengajarkan, atau gini saja, kalau itu terlalu vulgar, apakah harus saya tampilkan lagi hal-hal yang di dalam investigasi penyelidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu, merusak lah, boleh dikatakan, bukan mengganggu, merusak satu kondisi citra bagaimana seorang tokoh agama, bahkan bergelar Habib, selalu berceramah menggunakan baret merah. Ini saya mau tanya gitu. Saya langsung saja tujukan kepada Presiden 1, kedua Panglima TNI yang saya hormatin, ya kan, Bapak Presiden Haji Joko Widodo, kemudian Panglima TNI yang saya hormati, beliau Bapak Jenderal Andika Perkasa. Ini karena dua institusi negara dan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewajiban untuk melakukan screening ini. Itu yang pertama, masalah atribut yang digunakan oleh seorang
penceramah, yang boleh dikatakan seorang yang mengatasnamakan agama namun tidak memberikan contoh teladan yang baik, atau tidak juga mencontoh teladan mereka yang baik, uswatun hasanah. Harusnya ya dia malu kepada foto-foto yang dipajang di belakangnya. Beliau lebih alim, ini kan, beliau lebih boleh dikatakan lebih sahih, ini kan, dalam berdakwah. Tidak seperti apa yang saya tampilkan di back screen saya ini. Itu yang pertama, atribut. Kemudian saya heran juga, setelah atribut tadi tidak diangkat, kenapa dia bebas berkeliaran melakukan tindakan provokatif, ujaran-ujaran kebencian, bahkan dengan kata-kata yang kurang sopan, menghina, yang dikatakan, saya katakan, apakah dia yang paling benar, apakah dia yang paling sahih, atau apakah dia memang benar-benar keturunan atau cucu Nabi, ya kan, yang memang benar-benar ini yang harus ditekankan, yang dalam tanda kutip jangan sampai kita marah, jangan sampai rakyat marah, karena apa yang menjadi simbol, apa yang menjadi isi, apa yang menjadi figur itu hanya mewakili sebagian kecil. Kalau boleh kita katakan, di dalam negeri kita, negara kita, ada satu undang-undang di mana ya, negara mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk keyakinan masing-masing, berdasarkan keyakinan masing-masing. Itu undang-undang sebagai pedoman, undang-undang dasar sebagai pedoman pelaksanaan terhadap keyakinan berketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembali runut kepada Pancasila sebagai dasar fundamental dasar kita, satu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sebagai dasarnya, bahwa pelaksanaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk satu keyakinan di antara keyakinan yang lain. Ini pun patut kita cermati, karena di sini keyakinan, bukan agama, keyakinan ya, agama dan keyakinan. Jadi kalau yang sudah dikatakan resmi diakui oleh negara ada beberapa agama, namun di sini negara juga lupa. Kita tentu paham bahwa manusia tempat sifat yang penuh dengan lupa, hilaf. Jadi ada beberapa negara yang sudah diakui oleh negara, tetapi negara belum mengakui keyakinan-keyakinan yang banyak tumbuh berdasarkan warisan budaya kita. Nah, ini sebagai catatan lagi. Jadi kalau tadi berhubungan dengan konten yang saya tampilkan, yang ingin saya catat satu, nanti kalau ini terjadi satu disinformasi dalam konten ini, satu atribut yang menjadi dasar saya analisis, auditor analisis. Kalau orang bilang intelijen itu adalah kecerdasan, kita menganalisis terhadap satu permasalahan di publik yang bisa mengakibatkan satu, ya kan, satu kekeruhan suasana. Jadi satu itu screening, langkah screening ya harusnya dilakukan oleh Kemenkominfo. Ya, ini saya tekankan, Kemenkominfo bertanggung jawab terhadap konten-konten yang bersifat sara, ujaran kebencian, cemoohan. Itu satu. Ini saya sampaikan kepada pemerintah. Ya, mengenai atribut. Ini juga berhubungan dengan instansi terkait, yaitu Tentara Nasional Indonesia, di mana salah satu atribut yang digunakan oleh penceramah adalah baret merah. Itu simbol merupakan atribut pasukan elit. Ya, atribut. Jadi pertanyaan saya, apakah sang penceramah itu memang orang yang memiliki kapasitas atau anggota ya Kopassus baret merah satu? Itu ini yang perlu presiden dan juga panglima, karena ini tugas panglima sebagai pemimpin Tentara Nasional Indonesia, berkewajiban melakukan
sweeping screening terhadap atribut-atribut yang digunakan, apalagi ini mencolok bahkan dibiarkan bertahun-tahun. Ini video sudah tahun yang lalu, tetapi kenapa masih dilakukan pembiaran? Berarti kalau ada hal pembiaran, kita akan ketahui siapa di belakang ini, karena ini sudah mengganggu ketertiban ya negara, dan satu itu sudah merusak citra, ya kan, merusak citra Korps Baret Merah, pasukan elit angkatan darat. Ini saya tekankan, jangan main-main dengan Korps Baret Merah, itu pasukan khusus ya. Jadi kalau memang di sini penceramah dibiarkan atau ada upaya pembiaran, saya ingin pemerintah melakukan investigasi siapa yang melakukan pembiaran itu, apakah benar-benar dari petinggi Baret Merah atau bukan. Ini panglima tugasnya. Itu yang pertama, masalah atribut. Yang kedua itu masalah keyakinan, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian didasari oleh pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, di mana di dalam satu pasal di ayat pertama, negara mewajibkan untuk memeluk satu agama atau keyakinan yang ada di negeri ini. Dan kedua, negara juga melindungi setiap warga negara yang memiliki agama dan keyakinannya untuk melaksanakan ya kan, peribadatannya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini yang perlu digarisbawahi oleh satu, pemerintah dalam hal ini. Dua, aparat yang bertugas untuk mengendalikan situasi di masyarakat, di publik sehingga kondusif. Jadi dua itu yang saya ingin tampilkan di dalam sila pertama. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas, berarti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan mengganggu ketenangan ketentraman sila pertama dan Undang-Undang Dasar di dalam pasal beragama dan berkeyakinan dalam ayat 1 dan 2, pemerintah harus segera melakukan tindakan, karena kalau tidak, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan. Apalagi dari ceramah-ceramah beliau itu sudah saya amati beberapa tahun setelah kasusnya HRS, ya kan, itu tenggelam kemudian muncul seperti dimunculkan. Ini akan saya minta pemerintah untuk berkoordinasi melakukan investigasi apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja, karena ini situasi sudah kondusif dengan dibubarkannya FPI, sudah kondusif. Ini muncul satu lagi biang kerok, ya kan? Apakah ini nanti kalau dari ceramah-ceramahnya sampai menyinggung organ-organ Islam lainnya, ini nanti akan saya tampilkan apa yang disampaikan benar-benar menyakiti, karena saya sendiri salah satu warga yang juga hidup di antara organ Islam tersebut. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok, saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk itu, saudara-saudara. Ustadz kiai NU yang lurus, yang benar-benar NU, nggak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid, si monyong satu itu, goblok itu, bawa Quran, bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi, goblok. Kamu nggak ngerti ayat muhkam, kamu nggak ngerti ayat mutasyabihat. Jadi di sini saya ingin tekankan siapa dia. Memang dia yang paling benar, yang paling bisa masuk surga atas ceramahnya. Siapa? Saudara saya Nusron Wahid. Saya menghormati saudara Nusron Wahid di setiap perbincangan yang berhubungan dengan konteks beragama di negeri ini, dan selalu flur saudara saya Nusron Wahid akan saya bela sampai kapanpun, karena saya selalu menyimak dalam setiap perbincangan yang dihadirkan di televisi ya, dalam pembahasan kerukunan umat beragama. Dia selalu berimbang,
tidak pernah membela satu golongan atau agama. Jadi mohon ini diingat itu. Jangan menciptakan perang yang nantinya akan merugikan sang penceramah sendiri. Karena sudah membuka front ya. Ini pemerintah harap diperhatikan karena kita tidak ingin membangkitkan saudari-saudari kita yang terdiam tertidur karena ulah segelintir orang atau penceramah yang tidak sopan. Sang penceramah tidak tahu siapa Nusron Wahid dan tidak pernah menyaksikan tayangan-tayangan dalam setiap acara kericuhan atau permasalahan yang berhubungan dengan konteks beragama. Saya selalu menyimak, bahkan Nusron selalu berada di tengah, tidak pernah membela satu kelompok atau golongan, tetapi berdasarkan mindset dan pemikiran yang baik, bukan doktrin kebablasan. Ahok ini musuh nyata. Nah ini kera-kera brosorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan saudara-saudara, ini ustadz-ustadz yang bela Ahok nih, andaikan nih Ahok dan sekutunya menang nih, yang bakal diusir, diusir, dibunuh duluan ini ustadz-ustadz yang dukung dia. Kenapa? Bangsa kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Dari Ahok. konteks ini aja dia tidak aja memahami bahwa dia mengkhianati perjuangan Kanjeng Nabi. Itu bahkan kalau dilihat di sini seharusnya dia malu kepada foto-foto yang dipajang di belakangnya. Malu harusnya. Mereka lebih alim, lebih bijak, lebih pandai daripada yang berceramah. Ini yang harus pemerintah tekankan. Kita warga, kita berhak memiliki hak dan kewajiban. Hak kita menjaga negeri ini, hak kita menjaga marwah ketentraman, dan kewajiban kita membela jika ada sesuatu yang tidak baik. Pesan dari siapa? Pesan dari saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik. Karena kami rakyat, TNI lahir dari rakyat. Kami rakyat, TNI lahir dari rakyat. TNI lahir dari rakyat. Ini masalah kita nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah kita nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Ini gantian. Nggak ada betanya berbeda, Pak. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Mau bapak mau nggak datang kembali tetap saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang. Saya kira bisa. Kalau nggak datang, ya dijemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan. Saya bakal datang. Loh, urusan bapak mau jemput, dijemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah sana. Saya ada tugas saya sebagai bapak saya bilang bapak mau datang sekarang. Sekarang ini bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Saya tuh salah orang. Salah orang, jangan. Tadi malam kita dilempar kepalanya. Jangan kalau mau begitu. Jangan, salah orang. Salah. Kalau mau sok terapi saya salah. Salah. Untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih. Siapapun yang hina Islam, siapapun yang menghina saya, akan saya hina, akan saya caci maki sampai muncul tadi betina, saudara-saudara. Sukawati yang merawat sendiri itu yang bikin angka itu udah tua, nenek-nenek, bukannya banyak-banyak istighfar, minta kepada Allah biar mati husnul khatimah. Ini malah menghina syariat, malah menghina cadar, malah menghina azan. Apakah dia berkata
datang terus bilang apa katanya dapat laporan dari masyarakat ceramah provokasi. Ya, Anda bilang provokasi apa? Provokasi apa? Iya, Habib ini mengatakan masalah dudung, terus masalah marwah TNI lah. Marwah TNI di mana yang saya hinakan? Justru Anda bilang justru saya membela marwah TNI, keluarga korban. Kalau mau lihat ceramah saya itu kan ketika Anda bilang di ceramah saya di situ juga ada saya bahas bahwasanya berapa banyak prajurit TNI, berapa banyak prajurit Polri yang dibunuh oleh teroris OPM, kok malah si Dudung mengatakan OPM itu adalah saudara. Oh, kita nggak bahas itu. Harus, karena ceramah saya seutuh. Bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Harusnya sang penceramah membuka kacamatanya agar matanya melihat. Begitu pula hukum Allah yang nyata. Ketika kita menghina, maka Allah pun menghinakan. Ini seorang penceramah yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi hukum Allah itu nyata. Cuplikan bukan saya mencuplik atau menukil hal-hal yang ingin saya gunakan sebagai senjata untuk menyerang, ya kan? Apa yang saya sampaikan dalam isi konten saya, namun di sini publik pun harus memahami. Publik dengan gradasi pemahaman daya nalar yang rendah jangan sampai bisa diprovokasi. Sebagai contoh, ini di back screen saya massa yang bergerak. Nah, mereka sudah mendapatkan satu doktrinasi yang kurang baik. Seandainya terjadi benturan-benturan di akar bawah, apa yang terjadi? Sedangkan di sini massa hanya mungkin kita perhitungkan sedikit. Boleh dikatakan banyak hal yang harus kita sikapi, termasuk pemerintah harus cermat dan aparat keamanan pun harus cermat. Publik pun harus cerdas, semuanya harus cerdas. Jadi jangan sampai doktrinasi yang bernilai menyesatkan seperti tadi saya katakan. Untuk seorang penceramah yang berhubungan dengan agama, pendidikan, berakhlak, bermoral, beragama, seharusnya mengedepankan moral etika dalam melakukan pendidikan. Dalam melakukan pendidikan. Sebagai contoh, kemarin saya baca berita bahwa Habib Lutfi mendapat kehormatan sebagai salah satu tim yang dipercaya oleh Presiden untuk melakukan screening terhadap jadi di sini Habib Lutfi sebagai salah satu tim, termasuk tim penasihat Presiden di bidang keagamaan, beliau mendapat kehormatan untuk turut pura memantau penggunaan HP. Nah, ini maksudnya apa? Karena sesuai dengan kemajuan informasi dan teknologi, konten-konten yang bersifat atau berbau sara itu begitu mudah diterima oleh masyarakat tanpa screening. Dan ini pun menjadi salah satu PR bagi beliau Habib Lutfi, bagaimana konten-konten itu beredar di media ini, kemudian bagaimana supaya publik yang cerdas bisa mengantisipasi apa yang menjadi doktrinasi atau mungkin isi dari konten-konten keagamaan yang bersifat sara, kemudian provokatif, kemudian ujaran kebencian dan yang lain-lain. Jadi kita patut berbangga kepada beliau. Mudah-mudahan tugas beliau dalam melakukan mungkin stimulasi formulasi dalam bidang pendidikan, karena selama ini kita tahu bahwa teknologi sudah merambah ke masyarakat. Tentunya hal ini harus menjadi pemikiran pula bagi pemerintah dalam hal ini sebagai seorang habaib yang menjadi tokoh dan figur sekaligus penasehat Presiden, sudah tentu memiliki kewajiban yang sangat penting bagi
penggunaan IT atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang di masyarakat. Nah lagi, siapa lagi? Kalau mereka atau sang ceramah, isi ceramah para dai itu banyak melukai golongan-golongan lain atau mungkin juga organisasi-organisasi beragama yang lain, kita tidak tahu di belakang nanti. Ya, jadi kita hanya ingin apa yang disampaikan tidak memberikan doktrinasi yang kebablasan, kultur yang kebablasan, karena harusnya publik cerdas, ceramah-ceramah ya yang harusnya memberikan pendidikan moral, akhlak beragama, itu yang harus mereka ikuti, yang membawa kedamaian, ya kan, ketentraman, kemudian bisa memberikan rasa aman untuk mengembalikan kondisi ekonomi pasca kita diberikan satu hukuman. Kalau pandemi itu dikatakan merupakan tentara Allah yang memberikan hukuman, tidak hanya pada yang berbicara tentara Allah atau yang menggunakan istilah tentara Allah, mereka pun juga kena akibat imbas pandemi karena tidak bisa berdakwah atau mungkin publik tidak bisa berkumpul, ya kan, pada waktu mungkin para sang penceramah atau dai itu berceramah, publik nggak ada yang berkumpul, kemudian nggak ada yang datang karena takut oleh pandemi atau virus yang sedang menghantui negeri ini. Kita belum memasuki kondisi safety sekali, jadi tolong hindari hal-hal yang berbau atau yang membangkitkan, ya kan, yang bisa membagikan amarah publik. Ini pemerintah bertanggung jawab dan aparatur keamanan juga bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi ini, karena kita publik punya hak kita mendapatkan rasa aman, hak kita mendapatkan rasa tentram, dan hak kita juga untuk melakukan kegiatan keyakinan beragama dan beribadah dengan aman, tentram, tanpa ada gangguan dari kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu. Itu sudah dijamin di dalam pasal 1, dalam ayat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal beragama. Jadi ini sebagai himbauan dan juga pesan, ya, pesan yang urgent bagi saya yang harus segera ditindaklanjuti. Jadi kultur-kultur kebablasan yang dilontarkan atau yang mungkin dijadikan senjata, ya, dijadikan senjata oleh sekelompok golongan dai, ya, kemudian juga orang-orang yang berusaha. Nah ini kita lihat dari back screen saya, terpilih jadi ketua ahli Habib Lutfi, pantau warga hingga dampak HP. Nah disinilah kalau tadi konten-konten yang akhirnya bisa dengan mudah diakses oleh publik dimanapun mereka tanpa screening yang kuat. Makanya di awal ini saya lakukan satu upaya untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah dan aparatur keamanan untuk melakukan screening, filtering, karena ini kewajiban semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya aparatur keamanan, tetapi publik juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ini. Dan saya sebagai publik yang peduli kepada saudari-saudari saya dalam kondisi pasca pandemi ini, dalam rangka pemulihan sakit, karena sakitnya itu lebih parah, ya. Sakitnya tuh di sini, kata cita-cita ya, itu sakitnya tuh di sini karena ekonomi. Kita sudah susah cari kehidupan, makan, kita sudah ketakutan dalam kondisi pandemi, masih ditakuti oleh arogansi oleh para dai yang kurang berakhlak, ya, kurang berakhlak. Jadi himbauan saya boleh dikatakan kepada pemerintah, saya pun juga tegas sebagai warga, karena kita juga bisa melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan supaya pemerintah untuk tegas. Rakyat juga punya hak dan dilindungi oleh negara dan undang-undang. Jadi ini dikatakan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teror itu ada yang secara terang-terangan, ada yang secara langsung, ada juga yang silent attack seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terdahulu yang akhirnya dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah. Dan ini masih banyak simbol-simbol yang seharusnya simbol-simbol itu bisa dibersihkan. Kita bukan membersihkan hal-hal yang bersifat
destruktif, tetapi kita kita ingin agar simbol-simbol yang konstruktif yang bisa membangkitkan rasa persatuan antar umat beragama, nasionalisme dalam membangun kehidupan di negeri ini, karena itu hak prerogatif juga yang diberikan Allah kepada makhluknya. Itu saja dari saya. Kembali lagi agar apa yang menjadi pesan di konten saya, bahwa publik harus sekarang cerdas, seperti yang saya jadikan backscreen terpilihnya jadi ketua ahli Habib Lutfi, pantau warga hingga dampak HP. Nah, ini memang harus dilakukan sebagai seorang habaib dan juga seorang penasihat presiden. Beliau berkewajiban membantu umatnya dalam menghalau ya serangan-serangan silent attack, ya kan, karena di sini BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teror. Teror itu bisa terjadi di mana saja, dan teror itu bisa dilakukan secara silent maupun terang-terangan. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya pribadi kepada pemerintah, ya kan, kepada aparatur keamanan, kepada saudara-saudari saya dimanapun Anda berada. Saya selalu mengatakan, saya sampaikan sayangku, cintaku, kasihku, rinduku, ya, ini sebagai satu ungkapan bahwa kita cinta, kita sayang, kita rindu akan satu kebersamaan, satu kedamaian, ya, ketentraman dalam menjalani kondisi kehidupan yang lebih baik di negeri ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam konten ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja saya tampilkan di konten saya ini. Sekali lagi, jaga terus persatuan ya dan kesatuan kita dalam menghadapi krisis atau hantu pandemi yang sudah kita bisa lewati perlahan demi perlahan selama 2 tahun terakhir ini. Bersatu kita bisa, bersatu kita hebat. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas.